dia memiliki keunikan dan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, di situ mungkin kelas 12. Ya, intinya sederhananya begini Bapak Ibu. Di dalam fase ini, jika ada satu kompetensi yang ingin dimiliki oleh anak-anak kita, itu dikawal 2 tahun di fase A. Ya, salah satu contoh, kompetensi membaca cepat. Ya. Kalau anak-anak kita tetapkan, tentunya Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu ya, untuk menetapkan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya salah satunya, inputnya ternyata anak-anak kita itu memiliki dasar yang cukup bagus dalam kompetensi membaca. Sehingga di kelas 2 nanti anak-anak diharapkan memiliki kompetensi membaca cepat yang baik. Nah, kompetensi membaca cepat yang baik itu akan dikawal dari mulai kelas 1 dan kelas 2. Ini, kelas 1 dan kelas 2. Jadi 2 tahun punya waktu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ini kelas 1 sudah mau tamat tapi belum bisa baca gitu. Jangan khawatir, masih ada di kelas 2. Kompetensi itu yang harus dikawal lagi sampai di kelas 2 memenuhi kompetensi itu. Di fase B nanti di kelas 4 ditentukan lagi kompetensinya yang dicapai. Ini kolaborasi antara guru kelas 1, kelas 2, guru kelas 3, kelas 4. Jadi Bapak Ibu membaca fase itu adalah seperti itu. Demikian juga di fase D, kelas 7, 8, 9. Goalnya adalah di kelas 9. Bapak Ibu di fase E, kelas 1 SMA, ya, kelas 10 itu 1 tahun pencapaian kompetensinya, dan di fase F itu 2 tahun. Jadi itu Bapak Ibu, jadi tidak bisa guru kelas 1 bekerja sendiri nanti. Harus koordinasi dengan guru kelas 2. Tidak bisa juga guru kelas 3 bekerja sendiri. Harus koordinasi dengan guru kelas 4 untuk menentukan apa kompetensi atau capaian-capaian yang harus dimiliki oleh siswa selama 2 tahun mereka berada di fase-fase tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan surat edaran tadi, ya ada 3 kategori yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu di dalam implementasi kurikulum Merdeka Mandiri ini. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar, Bapak Ibu masih bisa untuk menerapkan kurikulum 2013 sebagai poin utamanya, tetapi ada muatan-muatan yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Misalnya ditambahkan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada asesmennya yang mengikuti pola yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian yang di mandiri berubah, Bapak Ibu sudah satu paket ya, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Itu sudah langsung mengimplementasikan total kurikulum Merdeka ya, yang di mandiri berubah. Kemudian yang mandiri berbagi, Bapak Ibu sudah memiliki karya orisinil, praktek-praktek baik yang berasal dari penggalian dan pengembangan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, sehingga tidak lagi bertumpu sepenuhnya kepada contoh-contoh atau referensi-referensi yang disediakan oleh Kemendikbudristek di PMM maupun di platform pembelajaran lainnya. Ini sudah murni Bapak Ibu yang mengkreasi sendiri di mandiri berbagi, sehingga hasil kreasi Bapak Ibu bisa dibagi kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu tiga pilihan Bapak Ibu di mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Selanjutnya, nah bagaimana strategi? Ya,
strategi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 6 strategi, ya, 6 strategi yang disiapkan oleh Bapak Ibu, oleh Kemendikbudristek bagi Bapak Ibu untuk menjalankan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak bisa membentuk komunitas belajar terlebih dahulu. Ya, komunitas belajar ini bisa mengaktifkan KKG MGMP, ya, bisa mengaktifkan komunitas-komunitas informal yang ada di satuan pendidikan atau di wilayah tersebut, atau komunitas-komunitas intrasekolah. Jadi di SD, guru kelas 1 sampai kelas 6 menghimpun diri membentuk satu komunitas. Atau guru kelas rendah, guru kelas tinggi membentuk sebuah komunitas. Di SMP, guru mapel, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS itu bisa berkolaborasi. Atau antar mapel, guru IPA, matematika itu berkolaborasi. Ya, guru IPS, guru bahasa Indonesia bisa berkolaborasi di sekolah tersebut, ya, untuk bisa membentuk komunitas belajar. Baru kemudian dari komunitas belajar ini, ya, yang pertama dilakukan adalah mengakses yang namanya platform Merdeka Mengajar. Bagaimana komunitas belajar ini bisa meningkatkan pemahamannya terhadap implementasi kurikulum Merdeka, yaitu dengan mengakses platform Merdeka Mengajar. Tentunya Bapak Ibu harus punya akun Belajar ID dan sudah diaktifasi serta sudah login ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan pembelajaran, ya. Melakukan pembelajaran, melakukan pelatihan mandiri sampai dengan membuat aksi nyata. Ya, jadi Bapak Ibu, keberhasilan dan indikator kami dalam memandang Bapak Ibu siap melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri adalah terselesaikannya pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sampai dengan aksi nyata. Karena aksi nyata baru bisa dibuat ketika Bapak Ibu sudah memahami hasil post-test, hasil kuis, dan hasil menonton video di platform Merdeka Mengajar. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada masih praktek-praktek mempelajari platform Merdeka Mengajar hanya skip, ya, scroll sampai akhir, jawab kuis yang jawabannya tersebar di Google, menjawab post-test juga jawabannya tersebar di Google, kami pastikan di aksi nyata akan mengalami perbaikan beberapa kali Bapak Ibu. Kalau tidak dengan cermat mengikuti proses nonton video, menjawab kuis, dan juga menjawab post-test di pelatihan mandiri. Nah, selanjutnya setelah untuk di intra sekolah maupun yang di ekstra sekolah, ya, dengan sekolah lain. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang sudah membuat aksi nyata mendapatkan sertifikat dan aksi nyatanya itu masuk rekomendasi sebagai praktik baik yang bisa disebarluaskan, secara otomatis dengan sertifikat yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu sudah bisa berperan sebagai narasumber praktik baik, ya. Dan ini akan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga lain seperti Dinas Pendidikan. Kemana mereka mencari narasumber untuk memahamkan dan mendalami implementasi kurikulum Merdeka? Pasti ke narasumber praktek baik. Ya, meskipun ada Bapak Ibu yang memang sudah sering dan memang pakar untuk mendampingi guru dan satuan pendidikan, tapi kalau belum menyelesaikan PMM, kita kategorikan itu belum menjadi narasumber praktek baik. Buktinya adalah simpel saja, sertifikat yang diperoleh dari PMM. Ya. Selanjutnya, ketika komunitas belajar ini dan juga Bapak Ibu di satuan pendidikan perlu kerjasama dengan pihak lain, optimalkan mitra pembangunan yang ada di lokal daerah Bapak Ibu ataupun mitra pembangunan yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Ya, ini jadi
mitra pembangunan ini sebagai media atau partner kerjasama dari Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di daerah Bapak Ibu. Ketika Tiang berbicara mitra pembangunan, Tiang teringat dengan metode gasingnya Prof. Surya ya, yang ada di Bangli yang saat ini Tiang rasa sudah selesai ya. Itu luar biasa sekali ya. Anak-anak dari Songan, ya dari Belandingan, dari Abang Batu Dinding itu, dari Sukawana, ada juga yang ikut di program gasingnya ya, media pembelajaran dengan metode gasing niki. Mitra pembangunan itu yang memiliki peran dan tanggung jawab. Jadi untuk bisa memberikan akselerasi agar lebih cepat terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di tempat lain juga barangkali Bapak Ibu sudah ada yang bekerja sama dengan Sampurna Foundation, dengan Websis for Edu, atau dengan Kelas Pintar, atau dengan Bapak Ibu yang di jenjang PAUD, ada mitra pembelajaran dan literasi numerasi di satuan pendidikan. Dan terakhir, jika ada keraguan, ada kebingungan, Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk yang saat ini masih terpusat di ULT Kemendikbudristek. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu mendapat penjelasan, silakan dihubungi helpdesk-nya, atau kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kami sarankan bisa menghubungi unit layanan terpadu BPMP Provinsi Bali ya, yang nanti bisa didampingi, difasilitasi untuk diberikan informasi terkait dengan hal-hal teknis maupun substansi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau Nikit yang lanjutkan lagi sedikit ya terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Seperti yang kami sudah sampaikan tadi, di platform Merdeka Mengajar ini sudah dirilis dan banyak sekali referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk bisa mendalami bagaimana cara mengajar, apa yang bisa didapatkan sebagai referensi untuk pembelajaran, untuk asesmen dan juga untuk proyek. Ya, ada tersedia di sini. Bapak Ibu juga bisa menonton berbagai bukti karya atau aksi nyata dari guru-guru kita yang sudah mengunggah praktek baiknya di PMM. Ya, nanti di sana ada bukti karya yang bisa Bapak Ibu tonton dan cari inspirasinya dari setiap bukti karya yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kita. Ya. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar, salah satu prinsip yang kami ingin kawal adalah kunci keberhasilan dalam melakukan mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah kesadaran sekolah untuk melakukan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi tadi yang sampaikan bahwa Bapak Ibu kalau praktek untuk melakukan pembelajaran mandiri, pelatihan mandiri di PMM itu dengan pola yang di sebelah kiri ya, ada joki misalnya ya, operator sekolah ataupun siapapun yang melakukan aktivitas, tetapi Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas dan tidak melakukan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi tidak dilakukan, maka kita tidak akan mampu untuk mencapai transformasi pembelajaran. Yang diharapkan adalah yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya, juga tombol guru melakukan asesmen awal ya, itu indikatornya. Setelah selesai mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu guru dapat melakukan asesmen awal ya, dan akhirnya dengan asesmen awal itu di kelas-kelas kita akan terjadi pembelajaran terdiferensiasi. Itu yang diharapkan. Jadi bagaimana pembelajaran yang terdiferensiasi ini memerlukan waktu yang lebih banyak lagi untuk diskusi ya. Kami sampaikan informasi awal dulu bahwa seperti ini alur prosesnya untuk kita bisa melakukan peningkatan kualitas pembelajaran, ya, meningkatkan transformasi pembelajaran kita
dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kita punya lebih banyak waktu ya untuk berdiskusi, jadi nanti paparan ini akan saya share, di belakangnya juga sudah ada panduan untuk bisa login ke PMM dan bagaimana melakukan aktivitas di dalam PMM tersebut. Dan Tiang, sebelum diakhiri, nah ini salah satunya Bapak Ibu ya, yang tadi Tiang sampaikan, dengan kurikulum Merdeka, kita bisa melakukan pembelajaran yang terintegrasi ya, holistik, ya sesuai dengan konteks. Nah, misalnya Bapak Ibu ketika di SD atau pembelajaran di SMP pun ini bisa dilakukan ya. Ketika kita mempelajari siklus air ya siklus air ya menjadi hujan gitu. Ini yang tadi tertarik karena sekarang sudah lewat sase kedase niki ya. Ini masih juga ada hujan dan cukup deras. Kemarin ada beberapa hari nih ada anginnya kencang sekali. Nah, niki. Nah, dari sini kita bisa memberikan referensi yang lebih dalam kepada siswa, tidak hanya membahas siklus air dari danau, dari laut, mengalami evaporasi, kemudian terjadi pengembunan, ya, kemudian kondensasinya itu semakin berat, akhirnya menjadi hujan. Gitu. Hujan turun di atas gunung atau di daerah menengah, gitu ya, atau di daerah dataran rendah. Gitu. Benarkah hujan terjadi di atas gunung? Gitu. Nah, Bapak Ibu di Nusa Penida bisa jelaskan. Bapak Ibu yang ada di Desa Ban, ya, yang ada di Desa Madenan, yang ada di Kintamani bisa menjelaskan benarkah di puncak gunung lebih sering terjadi hujan. Nah, kan bisa diarahkan ke sana Bapak Ibu pembahasannya. Dan ketika air hujan itu turun misalnya di Bedugul, ya di Tejekule, di Tajun gitu, airnya akan mengalir kemana gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa sambungkan dengan kondisi-kondisi rendah gitu ya. Mungkin akan seperti Jatiluwe, seperti Tegalalang, seperti daerah Sidemen gitu. Banyak airnya, ya terasering-nya, daerah pertaniannya menjadi subur gitu. Itu mungkin dari sisi IPA bisa masuk di sini ya, bahasa Indonesia bisa masuk. Kemudian jika di daerah puncak gunung atau di daerah ketinggian tidak sering terjadi hujan, dampaknya bisa kekeringan. Bapak Ibu bisa rujuk ya daerah Nusa Penida, krisis air, daerahnya banyak yang kering. Kemudian di Kecamatan Kubu, Kecamatan Tejekule, Kecamatan Kubu Tambahan, di atas lumayan banyak daerah yang kering kan. Itu berarti hujannya tidak selalu turun di atas gunung gitu ya. Itu mungkin ada di bangkiang gunung, di pinggang gunung ya, niki ya, atau di kaki gunung atau di daerah dataran rendah gitu. Kemudian yang teringat kemarin dengan diresmikannya Bendungan Tamblang oleh Pak Presiden gitu ya. Jadi salah satu juga yang bisa dijelaskan dari sini, untuk air hujan yang merupakan air tawar itu tidak langsung ke danau, tidak langsung ke laut, dia bercampur dengan air asin, bisa dibendung dulu dengan membuat bendungan. Jadi Bendungan Palesari, Bendungan Tita, Bendungan Tamblang gitu ya. Bendungan-bendungan lain itu ya difungsikan seperti itu. Gitu. Apakah mungkin dari sini pertanyaan kritisnya, apakah mungkin daerah Nusa Penida dibuat bendungan seperti di Tamblang gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pertanyaan kritis untuk menggugah analisis kritis dari anak-anak kita. Kemudian kalau hujannya itu di daerah hutan tropis ya, hutan hujan tropis gitu. Kesini kaitannya ada keanekaragaman flora dan fauna yang bisa Bapak Ibu jelaskan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan holistik pembelajarannya dan mendalam, dan mendalam. Kemudian bisa juga dari fenomena sosial, gitulah. Ketika ada hajatan besar, gitu, ada hajatan besar, kemudian hujannya turun dengan lebat, gitu ya. Bapak Ibu kita semua rujuk ke Mbak Rara ya. Nanti Mbak Rara kita panggil kalau ada acara pewiwahan, acara ngaben masal yang hujannya lebat itu turun, nanti kita panggil Mbak Rara gitu. Kita panggil Mbak Rara untuk bisa mengendalikan hujannya. Yang di sirkuit di Lombok ya, sirkuit Mandalika juga bisa dikendalikan hujannya gitu oleh Mbak Rara gitu. Itu menjadi salah satu juga ekses dari pembelajaran kita mempelajari siklus air niki ya. Atau bahkan Bapak Ibu ada tradisi-tradisi yang bisa
dikumpulkan di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri, tradisi memanggil hujan. Ya, tradisi memanggil hujan. Kalau ini mengendalikan hujan agar hujannya tidak deras, kalau ini meminta hujan gitu. Nah, apakah mungkin ada peguyuban peguyuban pawang hujan yang bisa membuat hujan di Nusa Penida, di Kecamatan Kubu ataupun di Kecamatan Dejekule gitu. Sehingga airnya bisa mencukupi kebutuhan di sana gitu. Nah, itu apakah memungkinkan kita kumpulkan orang-orang yang sidi bisa ngujanang niki untuk membuat satu komunitas belajar itu ya. Komunitas belajar ya, tapi tidak harus belajar di PMM nih kan. Kalau ada komunitas itu peguyuban yang bisa mendatangkan hujan gitu. Kan ini bisa membantu ya di daerah kering itu nanti kalau ada pawang hujannya bersatu di sana gitu dan bisa menurunkan hujan kan membantu. Jadi kemampuannya itu berguna bermanfaat bagi orang lain gitu Karena selama ini stigmanya orang yang bisa ngujanang hanya pada saat orang lain punya gawe, punya acara, punya karya, punya upacara. Nah, coba nanti kita sama-sama bawa ke dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran ini bisa dilakukan dengan berapa kali pertemuan? Ya, 3 kali, 4 kali Bapak Ibu yang menentukan. 2 kali boleh. Kalau dulu kan mempelajari siklus air 1 kali pertemuan. Pertemuan berikutnya sudah beralih ke topik yang lain atau materi yang lain. Kalau sekarang, Bapak Ibu ini mau 3 pertemuan boleh, mau 4 pertemuan boleh. Jadi kalau dalam 1 semester ada 16 atau 14 kali pertemuan, 4 kali membahas ini, 3 kali membahas ini, itu Bapak Ibu yang menentukan. Bukan Disdik, bukan pengawas pembina, tapi Bapak Ibu kepala sekolah sebagai manajernya di satuan pendidikan. Tentunya Bapak Ibu guru punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus memberikan concern materi ini sebanyak 4 kali pertemuan. Itu terbuka sekali di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ini salah satu referensi yang tadi juga yang sudah sampaikan, bagaimana kita bisa belajar membedah Balai Dangin, Balai Daje, dari berbagai perspektif disiplin ilmu atau mata pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, Niki ada beberapa capaian atau aktivitas yang mendaftar IKM Mandiri tahun 2022, itu sebanyak 3.218 sekolah, semua jenjang ya, semua jenjang, dan kemudian gurunya yang terdaftar ini 32.000 sudah login, ya, tetapi baru 10.000 yang lulus topik ya. Ini lulus topik artinya sudah lulus post-test, tapi aksi nyatanya belum dikurasi, ya, belum diverifikasi. Kemudian ini aktivitas guru dalam PMM dalam angka persen, ya. Jadi seperti ini yang lulus topik. Gianyar sudah tinggi, Jembrane sudah tinggi, Tabanan, Denpasar sudah di atas 20% ya, sudah ke abu-abu. Ini yang masih merah, ini yang perlu masih kami akselerasi. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai informasi awal terkait dengan kenapa kita harus beralih ke kurikulum Merdeka dan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan serta potensi apa yang dimiliki oleh kurikulum Merdeka sehingga kita akan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, transformasi pembelajaran menyenangkan. Dampaknya di hasil AN dan rapor pendidikan Bapak Ibu akan meningkat kemampuan literasi, numerasi, dan karakternya di dimensi A ya sebagai SKL ataupun output pendidikan kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami hantarkan sebagai informasi pertama. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke saudara moderator untuk melanjutkan ke narasumber berikutnya menyampaikan informasi yang kedua. Matur suwun semua Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada diskusi disilakan dengan dipandu oleh moderator kami. Yang akhiri dumun pemaparan informasi tiang puputang aturang para masuk semua. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Matur suwun semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Gede Mastike atas materi yang telah disampaikan. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang sudah raise hand,
Mohon bersabar dulu karena materi kedua akan kita lanjutkan. Materi kedua tentang tata cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka akan disampaikan oleh Bapak Heru Susanto. Pada Bapak Heru kami persilakan. Tes, Bu Nengah, suara saya udah terdengar jelas ini. Bu Nengah. Sudah Pak Heru. Baik. Baik, terima kasih Bu Nengah untuk waktu yang kedua yang merupakan menjadi bagian dari saya untuk menyampaikan terkait tata cara pendaftaran IKM tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Ibu Bapak yang banggakan dan yang hormati, baik dari SMP, PAUD, dan SMA di seluruh Provinsi Bali. Sebelumnya kita sudah mendengarkan atau terkait penjelasan tentang konsepsi kurikulum Merdeka yang telah disampaikan oleh Bapak Dimas Tike. Dan saya akan menyampaikan bagaimana terkait tata cara pendaftaran IKM. Ya. Tetapi sebelum saya masuk ke pendaftaran IKM, bagaimana itu runutannya, saya akan menyampaikan pantun dulu Bapak Ibu. Gula manis air tebu diminum sambil mengangon lembu. Sungguh hati sangat terharu karena bertemu Bapak dan Ibu. Bermain bola di lapangan, keluar garis jangan kau kejar. 2023 tahun perjuangan bersama wujudkan Merdeka Belajar. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan Bu Nengah untuk paparannya? Sudah Pak Heru? Baik, baik Bapak Ibu, kita mulai terkait bagaimana terkait tata cara di dalam kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi sebelumnya terkait pendaftaran ini Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka ini untuk di tahun 2022 terkait pendaftarannya itu melalui SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun ajaran 2023-2024 ini pendaftarannya melalui platform Merdeka Mengajar dan bisa melalui di situs webnya. Dan ini terkait daftar istilah Bapak Ibu dan Mas Diko di paparan sebelumnya. Ya, jadi apa yang perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa pendaftaran ini ada batas waktunya ya terkait untuk pendaftaran IKM di tahun 2023-2024. Jadi sudah dimulai pada tanggal 6 Februari, jadi Senin minggu yang lalu, dan akan diakhiri tenggang waktunya pada tanggal 31 Maret 2023.
Dan selama rentangan waktu tersebut, Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan diberikan kesempatan untuk merubah opsi maksimal sebanyak 3 kali. Dan apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan pada saat pendaftaran kurikulum merdeka? Yang pertama, terkait status pendaftaran satuan pendidikan Bapak Ibu. Apakah satuan pendidikan Bapak Ibu merupakan pendaftar baru di tahun 2023 ini, atau sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun 2002. Itu yang perlu dikenali dulu bagi satuan pendidikan. Kemudian untuk poin yang kedua adalah mendownload aplikasi PMM. Jadi ini juga harus ada minimal versinya ya Bapak Ibu. Jadi versi minimalnya yaitu versi 1.25.0. Dan minggu yang lalu sempat saya update, itu sudah ke versi yang lebih tinggi Bapak Ibu ya, versi 1.26.0. Dan pendaftaran juga bisa melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Kemudian pastikan memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah. Ya, tidak terbatas pada domain admin belajar.id. Kemudian mengikuti alur pendaftarannya hingga tuntas. Dan sebagai catatan Bapak Ibu, bagi sekolah swasta untuk yang baru, jadi harus melampirkan surat keterangan dari ketua yayasan terkait persetujuan di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar di tahun 2022, Bapak Ibu, jadi semua satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Ya, jadi Bapak Ibu selaku kepala sekolah, jadi ada diberikan waktu terkait untuk pendaftarannya di rentangan tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Maret. Kemudian diberikan keleluasaan untuk merubah opsi pilihannya. Ya. Sedangkan untuk bagi satuan pendidikan yang di tahun 2020 dalam Index Kurikulum Merdeka itu mandiri belajar, jadi bisa untuk tetap opsinya di pilihan mandiri belajar, bisa juga di mandiri berubah, atau pilihan opsi mandiri berbagi. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang di tahun 2022 itu terdaftar dengan opsi mandiri berubah, jadi hanya bisa untuk memilih opsi tetap, yaitu mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Tidak bisa untuk memilih opsi ke level yang lebih rendah, yaitu mandiri belajar, Bapak Ibu ya. Kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di tahun 2022, hanya bisa melanjutkan opsi pilihannya mandiri berbagi saja di tahun ajaran 2023-2024. Dan bagaimana tata cara bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Jadi bisa kita lihat di tampilan infografis ini Bapak Ibu. Yang pertama tentunya harus masuk ke PMM ya. Jadi Bapak Ibu silahkan sebelumnya kalau misalkan di Android gawainya, handphonenya itu belum terinstall aplikasi PMM, Bapak Ibu bisa cari di Play Store di Android Bapak Ibu, kemudian cari PMM, kemudian unduh, terinstall,
selanjutnya Bapak Ibu login ke PMN dengan akun belajar.id. Dan yang kedua masuk ke halaman utama PMN, kemudian sana ada bagian dan jadwal terkini, silakan untuk diklik, kemudian klik daftar di sini. Selanjutnya mulai pendaftaran dan harus dipastikan juga Bapak Ibu terkait data diri dan satuan pendidikan juga harus sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Yang baru mendapatkan pendidikan untuk lebih memahami detail kira-kira opsi mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu mengisi kuesioner yang selanjutnya mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan kategori yang muncul kategori atau opsi yang dimunculkan di sini Bapak Ibu atau disarankan ya atau rekomendasi ini itu tidak serta merta Bapak Ibu harus memilih itu, tidak. Bapak Ibu silahkan untuk kira-kira cocoknya di mana. Meskipun ada rekomendasi dari pusat ya yang setelah pengisian instrumen tersebut. Dan selanjutnya bagi satuan pendidikan swasta ini wajib juga untuk mengunggah surat izin dari yayasan. Ini bagi satuan pendidikan swasta. Kemudian pilih kategori kurikulum merdeka ya, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Kemudian pendaftaran selesai. Berikutnya Bapak Ibu kepala sekolah akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Dan bagaimana Bapak Ibu terkait tata cara pendaftaran bagi sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsinya. Tadi juga saya sempat melihat di chat room di Zoom kita hari ini juga ada menanyakan ini terkait perubahan opsi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bagaimana terkait alurnya bagi sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022. Tentunya masuk ke PMN dengan akun belajar.id, buka halaman utama PMN, dan pada menu pengumuman dan jadwal terkini diklik, lanjut kita mulai, kemudian klik pendaftaran, mohon dipastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai, kemudian sekolah tersebut melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Jadi untuk yang pendaftar kurikulum merdeka yang sudah mendaftar di tahun 2022 Bapak Ibu, ini tidak ada menu untuk menonton dua video terkait kurikulum merdeka. Jadi langsung melakukan refleksi dan pengisian kuesioner. Dan langkah berikutnya pemilihan kategori kurikulum merdeka dan bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Kemudian pendaftaran selesai dan Bapak Ibu akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbedaan bagi satuan pendidikan pendaftar baru maupun yang sudah mendaftar di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ini apa-apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita cermati di kolom yang di sini
izinkan ini bagi sekolah swasta yang baru akan mendaftar di dalam implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke detail terkait di tata cara pendaftaran IKM ya melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, siapa saja yang bisa mendaftarkan kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan, baik itu di PMM maupun di guru.kemdikbud.go.id. Yang pertama adalah kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLB kepala sekolah dan memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah. Ini mungkin Bapak Ibu, jadi kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai kepala sekolah dan memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah. Dan kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun belajar.id kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Jadi Bapak Ibu, terkait siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka ini, yaitu pertama kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, demikian juga guru yang guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah dan memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah. Ya, bisa juga oleh bersama-sama baik kepala sekolah, kemudian guru dan operator melakukan pendaftaran bersama-sama, tetapi harus menggunakan akun belajar.id kepala sekolah. Jika Anda memenuhi kedua poin tersebut, Bapak Ibu, kedua poin terkait siapa-siapa yang bisa melakukan pendaftaran dan masih terkendala di dalam proses pendaftaran, nanti Bapak Ibu bisa mengakses informasi lanjutan ya di alur pendaftaran KM. Nanti di PMM itu juga ada Bu, Bapak Ibu, linknya terkait yang ini Bu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi terkait pendaftaran Bapak Ibu, saya pertegas kembali bisa melalui aplikasi PMM di Android Bapak Ibu atau bisa melalui laman guru.kemdikbud.go.id ya. Kemudian terkait pendaftaran melalui handphone atau gawai Android, jadi ini ada syarat minimalnya ya terkait spesifikasi Android-nya, yaitu minimal versi 5 Lollipop ya. Kemudian terkait versi minimum aplikasi PMM-nya yaitu versi 1.25.0. Jadi Bapak Ibu, bagaimana terkait alurnya? Jadi Bapak Ibu silakan masuk di PMM, kemudian klik di pengaturan ya, ada di pojok kanan bawah. Bapak Ibu bisa klik di sana, kemudian masuk ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk masuk ini menggunakan akun belajar.id kepala sekolah.
Baik, kita lanjut kembali. Nah, misalkan Bapak Ibu di dalam mau pendaftaran ternyata akun belajar.id Bapak Ibu belum terdeteksi di Android tersebut, jadi Bapak Ibu silahkan pilih tambahan akun lain, ya. Di sana diklik, masukkan akun belajar.id Ibu selaku kepala sekolah, ya. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi akun belajar.id tersebut. Selanjutnya ada notifikasi untuk terkait persetujuan, ya. Kemudian setelah itu kita klik saya setuju. Dan ini merupakan tampilan pada aplikasi PMM sebelum dan sesudah login menggunakan akun belajar.id. Jadi di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ini tampilan sebelum login dengan akun belajar.id. Di sana menu yang di lingkar kuning Bapak Ibu itu akan muncul tulisan refleksi garing daftar. Ya, ini kalau belum login menggunakan akun belajar.id. Kemudian yang di tengah ini tampilan setelah login menggunakan akun belajar.id untuk pendaftar baru. Ya, di sana menunya daftar di sini. Dan bagi satuan pendidikan yang sudah mengikuti kurikulum merdeka di tahun 2022, tampilannya muncul mulai, ya. Itu bedanya Bapak Ibu. Ini detail terkait tata cara bagi satu akan mendaftar silahkan untuk diklik, kemudian lanjut untuk mulai pendaftaran. Jadi ini sebagai catatan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar. Kemudian Bapak Ibu klik tombol tersebut dan otomatis akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun belajar.id Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian memastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu klik daftar sekarang, kemudian pelajari kurikulum merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum merdeka. Ini wajib bagi satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun 2023 ini. Selanjutnya klik pelajari. Kemudian setelah menonton video ada pilihan yaitu pilih opsi awal sesuai kesiapan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian pilihan awal. Jadi ini Bapak Ibu terkait pilihan Bapak Ibu ini. Jadi misalkan Bapak Ibu memilih misalkan mandiri belajar gitu. Jadi ini masih belum final Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di kemudian hari, beberapa hari ke depannya mungkin diskusi dengan guru dan semua komponen di satuan pendidikan tersebut, misalkan setelah dirembukan kelihatannya mandiri belajar itu tidak sesuai bagi satuan Bapak Ibu bisa mengubah opsi kembali sesuai dengan opsi pilihan Bapak Ibu berikutnya, ya. Jadi masih diberikan opsi sebanyak 3 kali untuk merubah opsi Bapak Ibu.
Dan khusus untuk satuan pendidikan swasta Bapak Ibu, jadi wajib untuk mengunggah surat pernyataan izin dari yayasan. Dan terkait formnya ini juga sudah disediakan Bapak Ibu di PMM, jadi di atas kolom yang ditandai kuning Bapak Ibu yang sebelah kanan itu ada format yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal download di sana, print out, kemudian ditanda oleh ketua yayasan. Kalau tidak salah ini juga berisi materai kalau tidak salah Bapak Ibu terkait surat pernyataan ini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya untuk memilih opsi pemilihan implementasi kurikulum merdekanya, selanjutnya diarahkan untuk mengisi kuesioner. Yang berikutnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner ini sampai langkah terakhir yaitu langkah keempat. Jadi nanti akan muncul rekomendasi bagi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memilih rekomendasi tersebut atau sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Saya kira sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya keterangannya. Dan langkah selanjutnya setelah berhasil Bapak Ibu akan mendapatkan rekap pendaftaran. Dan untuk melihatnya Bapak Ibu silakan klik di sana, lihat rekap pendaftaran. Dan bagi Bapak Ibu terkait rekap pendaftaran ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu screenshot di Android Bapak Ibu untuk sebagai kurikulum merdeka di tahun 2020. Bagaimana mengubah opsi ya, opsi IKM bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum merdeka di tahun 2023 ini. Recording in progress. Ya. Jadi Bapak Ibu satuan pendidikan yang sebelumnya sudah mendaftar satuan pendidikan yang baru dan berikutnya ingin merubah opsi, jadi Bapak Ibu masuk ke halaman utama PMM, kemudian klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, klik rekap pendaftaran. Dan misalkan ada kasus kepala sekolah yang juga menjadi kepala sekolah di sekolah lain. Jadi kepala sekolah tersebut silakan untuk kolom sekolah yang diinginkan. Otomatis akan muncul 2 sekolah Bapak Ibu bagi kepala sekolah yang mengampu lebih dari 1 sekolah. Kemudian di sana ada menu tulisan ubah opsi implementasi kurikulum merdeka di halaman rekap pendaftaran Bapak Ibu ya. Di sana Bapak Ibu klik, silakan ubah opsi sesuai pilih bagian. Jadi gampang Bapak Ibu ya, kalau
terkait untuk perubahan opsi, jadi Bapak Ibu tinggal masuk di rekap pendaftarannya, kemudian klik di sana. Di sana ada pilihan opsi ya, jadi Bapak Ibu tinggal memilih opsi yang akan dirubah atau sesuai dengan keinginan bagi satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan ini kita masuk ke pendaftaran kurikulum merdeka bagi yang sudah kurikulum merdeka di tahun 2022. Jadi daftar kurikulum merdeka di tahun 2022. Jadi di sana masuk di halaman utama. Tombol itu diklik Bapak Ibu. Dan seperti catatan bagi kita, Bapak Ibu, akan menggunakan akun dan langkah berikutnya, pastikan data diri, data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu melakukan untuk pendaftar baru satuan pendidikan yang baru di tahun 2023 tadi, dengan menonton video dengan harapan untuk nantinya terkait kurikulum merdeka, sehingga di dalam pemilihan opsi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan di tahun 2022. Jadi tinggal melakukan refleksi aja, kemudian muncul menu mulai refleksi ya, kemudian lanjutkan, kemudian isi seluruh kuesioner bagi sekolah Bapak Ibu. Jika sudah selesai, klik selesai. Jadi nanti akan muncul rekomendasi bagi sekolah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022, jadi bagi satuan pendidikan yang sebelumnya pilihan opsinya mandiri belajar, jadi Bapak Ibu bisa tetap di mandiri belajar opsinya, bisa juga merubah opsi menjadi mandiri berubah, atau bisa juga mandiri berbagi. Dan bagi Bapak Ibu yang sebelumnya di tahun 2022 memilih opsi mandiri berubah, jadi pilihan Bapak Ibu di tahun 2023 ini tetap di mandiri berubah atau naik kelas pada opsi mandiri berbagi. Demikian juga untuk yang di tahun 2022 satuan pendidikan tersebut opsinya adalah mandiri berbagi, di tahun 2023 hanya tidak bisa merubah Bapak Ibu, tetap di mandiri berbagi. Kemudian setelah berhasil, Bapak Ibu akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan seperti pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Oke. Sama Bapak Ibu ya.
Dan Bapak Ibu itu terkait tata cara bagaimana pendaftaran implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu. Tidak ada salahnya untuk saya sampaikan di sini. Apa saja syarat dan ketentuan satuan pendidikan yang bisa mendaftar kurikulum merdeka? Jadi apa syarat dan ketentuannya Bapak Ibu? Yaitu seluruh satuan pendidikan yang berminat mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran agar berpusat pada murid bisa mendaftar kurikulum merdeka. Ya. Karena dan siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka? Yang pertama yaitu kepala sekolah, PLT kepala sekolah, atau guru yang memiliki akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah, guru atau admin sekolah dengan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Dan apakah masih bisa mengubah opsi IKM setelah mendaftar Bapak Ibu? Ya, tentunya masih bisa, yaitu disediakan sebanyak 3 kali selama kurun masa pendaftaran berlangsung. Bagaimana jika kepala satuan pendidikan mengampu lebih dari 1 sekolah dan ingin mendaftarkan kurikulum merdeka? Sini kepala sekolah tetap perlu mendaftarkan tiap sekolah sesuai langkah pendaftaran. Namun saat mendaftarkan sekolah kedua, Anda dapat langsung memilih opsi implementasi kurikulum merdeka tanpa menonton video kembali. Ya, ini bagi sekolah yang baru Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu untuk mendaftarkan sekolah yang keduanya, jadi tidak perlu untuk menonton video kurikulum yang ada di aplikasi PMM. Dan bagaimana cara mengubah data diri dan data satuan pendidikan jika data yang ditampilkan tidak sesuai? Ini langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kunjungi halaman bantuan PMM, kemudian klik pusat bantuan di bagian kanan bawah halaman tersebut. Kemudian isi data diri Anda dan jelaskan detail ketidaksesuaian data yang terjadi serta bukti tangkapan layar data Anda di PMM maupun di Dapodik, kemudian klik kirim. Dan petugas kami, petugas helpdesk akan menghubungi Anda melalui email. Silakan cek kontak masuk email secara berkala. Kemudian apakah saya sedang melakukan pendaftaran lalu keluar dari PMM, apakah harus mengulang dari awal? Ya, ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi otomatis akan tersimpan di sana Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah melakukan proses pendaftaran tapi belum tuntas gitu. Kemudian besoknya Bapak Ibu mau melanjutkan lagi, tinggal klik, otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke langkah terakhir Bapak Ibu proses pendaftarannya tersebut. Kemudian saya belum memiliki akun belajar ID, di mana saya bisa mendapatkannya? Ya, kalau Bapak Ibu selaku kepala sekolah belum memiliki akun belajar.id, silakan Bapak Ibu yang jelas sudah terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun belajar.id secara mandiri melalui tautannya ini Bapak Ibu ya. Ini juga ada di PMM tautannya nih. Atau mungkin terkait akun belajar ID, Bapak Ibu bisa kalau tahu kapten dan co-kapten di masing-masing kabupaten itu bisa menghubungi masing-masing kapten co-kapten terkait akun belajar.id ini. Di mana saya bisa mencari tahu informasi lebih lengkap terkait pendaftaran kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses linknya ini. Nanti terkait panduan ini akan kita bagikan ya Bapak Ibu terkait materinya.
Ya, ini terkait pusat bantuannya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian terkait tata cara mengenai pendaftaran kurikulum merdeka di tahun 2023-2024. Dan sebelum ini akan kita serahkan dulu kepada moderator untuk itu, kami persilakan Bu Nengah. Silakan Bu Nengah. Yang ingin bertanya kami persilakan. Pak Heru mohon izin dulu karena ini sudah banyak yang raise hand, apa yang beri kesempatan dulu kepada peserta yang raise hand, Pak Heru. Ya, yang raise hand dulu Bu Nengah. Silakan. Ya, kepada Ibu Valesa Nopiana dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Bisa kedengaran suara saya Bu? Sudah, bisa sudah, Bu, Ibu. silakan. Sekian ada beberapa pertanyaan nih Pak. Terkait dalam penerimaan siswa baru di sekolah, kan tadi dikatakan kita tidak bisa memilih, artinya kita harus menerima siswa itu karena nasional kan. Nah, kebetulan di sekolah kami ada seorang siswa yang dalam proses pembelajarannya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti anak yang lainnya. Sehingga di sini kami memberikan pembelajaran dengan kelas inklusif, Pak. Nah, kami sudah berupaya melakukan berbagai usaha seperti menghubungi dinas terkait, sehingga di sini dalam kegiatan pembelajaran khusus untuk anak ini kami ambil di jam pulang. Ini kan anaknya kelas 1, Pak ya. Ketika saya ambil di jam 11 setelah anak-anak yang lain pulang, baru saya kasih pembelajaran untuk inklusifnya. Namun karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk membidangi memberikan pembelajaran kepada ini terkait dengan kurikulum merdeka, langkah apa yang harus kami ambil, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar terhadap anak ini? Karena di sini banyak kendalanya, Pak. Kadang emosinya labil gitu, perilakunya cenderung mengaku, tidak mau menuruti perintah, minat belajarnya rendah gitu. Nah, terus yang ketiga, masih relevankah konsep pendidikan inklusif ini dalam kegiatan kurikulum merdeka? Dan apakah Niki bisa yang terapkan secara berkelanjutan gitu? Pertanyaan yang Pak. Lagi satu Pak pertanyaannya. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nike kan membutuhkan alokasi tersendiri. Apakah Nike mempengaruhi untuk jam mengajar setiap guru? Nike mantan Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Bu Nengah. Pak Heru. Pertanyaannya kan mengenai zonasi dan proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin Niki Pak Demastika yang akan menyampaikan, ya. Oh iya, baiklah Bapak Gede Mastike mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan Ibu Valesa. Silakan Pak Gede. Dilanjut dulu, mungkin ambil 3 penanya itu Bu Win ya. Ambil 3 penanya itu ya, penanya selanjutnya.
Oke, silakan untuk yang raise hand selanjutnya kepada Bapak Made Dirgayasa, silakan. Pak Made Dirgayasa, silakan. Mungkin Bapak Made Dirganya tidak ada. Yang persilakan kepada Bapak Wayan Karyasa yang sudah open mic, silakan Pak. Pak Wayan Karyasa. Baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Silakan. Terima kasih Ibu atas waktu. Terima kasih atas waktunya. Ingin kami tanyakan begini, Bapak, Ibu. Saya kebetulan baru juga di kurikulum dan sekarang di sekolah kami baru terjadi perubahan kepemimpinan. Ada kepala sekolah yang baru. Kebetulan kami di tahun 2022 itu sudah pernah mendaftar untuk mengikuti IKM untuk tetapi di sekolah kami untuk saat ini belum mengimplementasikan karena kita masih memakai kurikulum 2013. Tahun 2022 itu sudah pernah didaftarkan, tetapi pada saat itu keburu habis batas waktu pendaftarannya, sehingga tidak sampai selesai kami melakukan pendaftaran. Nah, tetapi menurut yang mendaftarkan, yaitu bagian Dapodi kami, statusnya itu di IKM itu sudah terdaftar. Nah, untuk sekarang apa yang harus kami lakukan untuk pendaftarannya? Apakah kami termasuk pendaftar baru atau bagaimana Bapak Ibu? Demikian yang kami tanyakan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Satu penanya lagi, silakan. Yang raise hand berikutnya ada dari TK Negeri Hindu Mahawidya. Silakan Bapak Ibu. Yang dari TK Negeri Hindu Mahawidya. Izin, baik Ibu. Izin saya mematikan kamera laptop saya sedikit bermasalah. Om Swastiastu, izin bertanya kepada Bapak Heru. Di sini saya kan sebagai operator membantu kepala sekolah untuk mendaftar IKM ini. Saya mendaftar pertama kali ini. Tetapi setelah saya buka akun Kepseknya saya tidak ada tulisan daftar, Bapak. Bagaimana solusinya seperti itu, Pak? Saya sudah cari, kan saya buka, muncul mohon maaf, akun ini tidak tersedia. Pilih bagikan ke kepala sekolah atau daftar kepala sekolah atau sebagai PLT. Saya coba mendaftar kepala sekolah, tapi juga belum muncul tulisan daftarnya di akun belajarnya seperti itu, Pak. Di aplikasi Merdeka Belajar seperti itu. Mohon petunjuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk dua pertanyaan pertama, kami persilakan Bapak Gede untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Win. Untuk pertanyaan dari Ibu Palesa terkait dengan pendidikan inklusi, kami sampaikan bahwa dengan sistem zonasi semua sekolah umum, ya, semua sekolah tidak boleh menolak jika ada siswa yang memerlukan pendidikan inklusi yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, misalnya ini ya yang sudah berjalan, misalnya di sekolah Bapak Ibu pertama SDM-nya belum tersedia untuk yang mampu menangani pendidikan inklusi, kemudian sarana prasarananya juga masih belum memadai, Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan orang tua, ya, bahwa sampaikan kondisinya. Tetapi dengan catatan jangan mengarahkan orang tua tersebut untuk mendaftarkan anaknya ke SLB. Sangat tidak direkomendasikan Bapak Ibu menyampaikan statement seperti ini misalnya. Bapak Ibu, orang tua, karena kami belum memiliki fasilitas, kami belum memiliki guru yang memiliki kompetensi untuk pendidikan inklusi, sebaiknya anak Bapak atau anak Ibu dimasukkan ke sekolah SLB. Mohon jangan memberikan statement seperti itu, tapi berikan pertimbangan bahwa jika sekolah Bapak Ibu belum memiliki fasilitas, belum memiliki guru yang
berkompetensi untuk pendidikan inklusi, apakah akan tetap dimasukkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau orang tuanya tetap memilih dimasukkan Bapak Boleh Ibu, nyuruh, nggak boleh nyuruh orang tua anaknya kayak gitu. ya kalau tetap di sekolah Bapak Ibu itu Bapak Ibu yang harus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan mitra kerja yang lain, ataukah Bapak Ibu bisa mengupgrade guru-guru untuk diberikan fasilitasi pendidikan inklusi. Bisa jadi dengan studi kunjung ke SLB ataukah yang pendidikan yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi di beberapa sekolah penggerak. Kalau terkait dengan ada anak yang kemampuan belajarnya masih belum optimal dan lebih memiliki sikap yang belum fokus gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba untuk melakukan pendekatan yang lebih personal kepada anak tersebut, dan barangkali disinilah yang dimaksudkan dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kami bisa memberikan rujukan kepada Bapak Ibu di sekolah yang hadir di sini. Jika ada kesulitan untuk penanganan inklusi, Bapak Ibu bisa studi kunjung ke sekolah penggerak salah satunya ya. Yang ini. Kalau boleh tahu Ibu Palesa ini dari sekolah mana Bu? Ya, dari SD 5 PED Pak di Nusa Penida. SD 5 PED ya? Iya. Jadi barangkali yang bisa Ibu tempuh adalah salah satu bisa berdiskusi dengan guru-guru ataukah sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi. Kalau penanganan anak inklusi untuk di sini kurang nggak ada Pak. Bapak Ibu bisa memaksimalkan digital ya, teknologi digital yang ada sekarang. Ibu bisa mencari sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran inklusi. Kami sarankan salah satunya SD 18 Pemecutan ya. SD 18 Pemecutan itu SD di Denpasar. 18 Pemecutan. Ya, bisa dihubungi via telepon Bapak Kepala Sekolahnya, Pak Adi namanya. Nanti bisa sharing ya, atau disiapkan waktu, misalnya Pak Adi dijadikan narasumber bagaimana melakukan penanganan untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau yang memerlukan pendidikan inklusi. Nah, kami akan rujuk seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Untuk nomor handphonenya bisa Bapak kasih tahu? Nanti bisa Ibu, ini Bapak bisa di file saya yang sudah di-share, ada nomor WA saya. Silakan Bu Palesa WA saya ya, nanti saya hubungkan dengan SD 18 Pemecutan yang kami tahu sudah memberikan praktek baik terkait pendidikan inklusi walaupun sekolahnya itu adalah sekolah umum. Untuk P5 Bapak Ibu juga semua. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Diulang. Tolong. Bapak Ibu, suara Tiang bisa jelas terdengar ya? Sekarang bisa jelas terdengar ya? Bisa. Untuk P5 Bapak Ibu, P5 ini itu tidak sekarang sudah memiliki alokasi waktu tersendiri ya. Di struktur kurikulum Merdeka, P5 itu sudah memiliki alokasi waktu tersendiri. Ya, sehingga Bapak Ibu yang mengampu P5 ini tidak sendirian. Ya, ini harus berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mengawal P5 dan jam pelajarannya itu diakui Bapak Ibu. Jam pelajarannya diakui dengan struktur tim yang ada di P5 itu. Ada ketua tim, ada anggota, dan memang ini untuk P5 niki yang bisa dilakukan di sekolah adalah lebih berfokus kepada prosesnya Ibu ya. Jadi P5 tidak sama dengan project based learning yang berfokus pada produk untuk mendukung salah satu mapel, tetapi P5 ini adalah bagaimana aktivitas yang dibuat di sekolah itu bisa membiasakan potensi anak-anak untuk bisa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kemandirian, kreatif, dan berpikir kritis. Itu yang dikawal. Jadi satu P5 itu Bapak Ibu ditetapkan nanti akan mengawal
karakter yang mana. Oke. Jadi kami tidak sarankan Bapak Ibu satu proyek itu untuk mengawal 6 karakter. Itu akan sangat luar biasa beratnya. Jadi sekolah diberikan kesempatan memilih 2 tema untuk P5-nya dan masing-masing tema itu bisa mengawal 3 karakter ataukah berapa karakter sesuai dengan pemetaan dari Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Palesa. Iya. Dan untuk Pak Wayan Karyase, niki yang baru di kurikulum 2000, yang baru menangani kurikulum niki nggih. Kalau 2022 kemarin sudah mendaftar kurikulum Merdeka Mandiri dan sudah terdaftar, Bapak Ibu tinggal Pak Wayan niki dipastikan lagi status pelaksananya apakah berubah, belajar ataukah berbagi. Kalau misalnya Bapak Ibu masih di belajar dan ingin berubah, beralih ke mandiri berubah, silakan untuk melakukan pendaftaran kembali. Nika mungkin yang bisa tiang tangkap Pak Wayan Karyase ya untuk IKM sekarang ini, Kak. Kalau boleh tahu Nika mandiri yang dipilih mandiri napi Pak Wayan. Begini Bapak Ampur, karena dulu itu belum selesai pendaftarannya karena baru mendaftar pertama kali Bapak. Berarti status untuk pendaftaran sekolah kami sekarang ini pendaftar baru atau sudah mendaftar di 2022? Implementasi Bapak di sekolah seperti apa? Masih K13? Ya, masih K13 Bapak. Sama sekali belum ada pelaksanaan untuk kurikulum merdekanya. Semuanya, semua tingkat masih K13. Ya, silakan Bapak Ibu kalau memang pelaksanaannya masih K13 dicoba mendaftar kembali dengan pilihan yang tersedia di sana. Kalau Bapak Ibu, kalau Pak Wayan nanti mendaftar pilihannya ada berubah dan berbagi, berarti Bapak ada di belajar, di identifikasi belajar. Tetapi kalau misalnya ada 3 pilihan yang masih tersedia, berarti Pak Wayan sebelumnya belum terdaftar di IKM Mandiri, tetapi murni full K13. Seperti itu Pak Wayan ya. Kemudian untuk di Pak. Terima kasih. Untuk di TK Hindu Mahawidya niki ya tidak ada tulisan daftar. Bapak. Kemungkinan akun belajar ID kepala sekolahnya belum diaktifasi Bu. Ya. Izin Bapak sampun diaktifasi. Terus tiang coba yang sebentar dulu Bapak. Tiang coba sebagai operator kan ada pas tiang buka pendaftaran refleksi hanya untuk kepala sekolah, calon pelaksanaan IKM. Terus tiang kan pilih nomor 3 nih juga masuk ke sana kadang kembali lagi untuk memilih lagi masuk kembali memilih tapi tidak muncul kan. Untuk Ibu masuknya di akun belajar ID operator atau di admin? Kepala sekolah adminnya Pak. Adminnya. Itu coba dipastikan kembali Bu apakah memang adminnya dan diikuti coba langkah-langkah yang ada di pendaftaran itu ya. Kalau misalnya masih terkendala dan belajar ID-nya, kami sarankan untuk mengecek ke status akun belajar ID-nya itu dengan kokaptennya yang ada di kecamatan apa Bu Niki? Tiang kecamatan Sukawati Bapak. Yang akun yang kokapten yang di Gianyar ya Bu untuk mengecek itu. Yang jelas untuk proses pendaftarannya sesuai dengan panduan pendaftarannya itu sudah di screenshot ya, di capture bagian per bagian untuk langkah per langkah itu untuk proses pendaftarannya ya. Jadi kami akan karena kami di BPMP tidak bisa masuk sebagai kepala sekolah, jadi tidak bisa juga mensimulasikan proses pendaftarannya karena tidak diberikan akun dummy Bapak Ibu. Untuk yang itu untuk tulisan tidak ada tulisan daftar, mohon Ibu bisa koordinasi dengan kokaptennya terkait status belajar ID-nya dan coba Ibu ulang login lagi ya, di log out dulu kemudian login lagi dengan akun kepala sekolahnya, pastikan dengan akun kepala sekolahnya. Google yang Ibu gunakan juga Windows-nya itu adalah Windows dari akun belajar ID kepala sekolahnya Ibu. Siap. Ini kemantan teman Bu. Mungkin semua terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari Mas Heru silakan. Terkait dari Ibu Pia ya. Bapak siap Bapak.
Jadi pastikan juga Bu, versi PMM-nya nih ke udah minimal 1.25.0 ya. Sudah diupdate Bu? Ini di kepala sekolahnya 1.26 berapa ini kosong. Oh sudah versi 1.26 ya. Ya, berarti udah versi yang terbaru. Jadi saya kira itu sebenarnya udah nggak ada kendala. Yang kendalanya itu kelihatannya di akun belajar.id-nya Bu. Yang mungkin akun yang didaftarkan di PMM itu masih dianggap bukan sebagai akun belajar.id kepala sekolah. Jadi akan muncul seperti itu Bu. Jadi nanti terkait kendala tersebut Bapak Ibu nanti di materinya itu ada link terkait kendala-kendala semacam itu, nanti Bapak Ibu bisa laporkan di pusat bantuan. Siap Bapak. Berarti kita cek dulu verifikasi akun belajarnya Bapak. Akun belajar.id-nya pastikan kembali apakah memang statusnya sebagai akun belajar.id kepala sekolah. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih untuk penanya berikutnya. 3 penanya berikutnya kami persilakan kepada Bapak Nyoman Budastre dari SMP 13 Denpasar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bisa dengar Ibu? Bisa Pak. Bisa. Terima kasih atas pengarahan dan informasinya dari narasumber. Kami dari SMP Negeri 13 Denpasar kemarin sekolah kami memang sekolah yang telah lulus jadi sekolah penggerak dan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun 2022. Apakah kami kembali mendaftar Ibu? Itu yang kami tanya. Terima kasih. Penanya berikutnya silakan kepada SMA Negeri 1 Ubud. Kepada Ibu atau Bapak dari SMA Negeri 1 Ubud kami persilakan. Selamat pagi Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kan yang Niki kameranya nggak on, ada sedikit masalah. Yang pertama tadi mungkin sudah ditanyakan oleh Bapak Budiasta dari SMP 13 untuk sekolah-sekolah yang istilahnya tidak ada perubahan apa-apa, apakah harus melakukan update juga Bu dalam proses ini? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan analisis, dari saya sudah mendownload ada 39 pertanyaan yang direkomendasikan dalam proses sebelum melakukan pemindahan atau mungkin entah mengupgrade ataukah bertahan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah yang untuk nomor 2 adalah bukan di teknisnya, tapi terkait dengan bagaimana sekolah itu untuk memposisikan diri, apakah dia melakukan perubahan statusnya ke lebih meningkat, itu apakah ada sebuah indikator, apakah cuma cukup dari sisi isian rekomendasi itu saja. Karena kalau berkacamata dari selama ini yang terjadi adalah lebih banyak kan sifatnya klaim Pak, dalam artian klaim dari sekolah sendiri bahwa oh saya bisa ini, saya bisa sekolah saya setelahnya guru-guru saya sudah ini atau sudah itu. Apakah nanti ada sebuah verifikasi dari eksternal atau dari PPMP atau apa untuk memastikan bahwa memang sekolah saya layak untuk misalnya dimandiri berbagi seperti itu? Ataukah ini diberikan kebebasan tergantung dari klaim sekolah masing-masing, atau ada sebuah pertanggungjawaban, sebuah komitmen ke pihak eksternal bahwa sekolah kami mampu dimandiri berbagi. Nah itu mungkin kebingungan kami di sekolah untuk meyakinkan diri apakah ada sebuah indikator tertentu yang bisa kami pakai acuan untuk menentukan bahwa kami ini siap untuk berbagi, ataukah kami tetap di posisi itu. Sehingga hal tersebut itu bukan merupakan hal klaim. Kalau isian itu saya kira itu bisa kita isikan yang baik-baik aja itu misalnya. Tapi kini kan merdeka untuk menyatakan diri, analisis secara pribadi sekolah-sekolah itu untuk di mana kesiapannya seperti itu. Ya mungkin itu mungkin saran-saran atau gimana prosedur kami di luar itu yang harus kami lakukan untuk menyatakan diri memang siap dimandiri berbagi.
kalau terkait dengan kemerdekaan itu sudah yakin nanti pasti kami dibalikkan lagi ke sekolah bahwa tergantung sekolah kesiapannya itu apakah seperti apa. Mungkin indikator yang bisa kami pakai acuan mungkin bisa berbagi untuk menentukan bahwa kami ini memang siap untuk di Mandiri Berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum ditanggapi, mungkin satu penanya lagi, kami berikan kesempatan kepada SD 1 Wonogiri. Kami persilakan. Selamat siang. Terima kasih waktunya Ibu. Bisa kedengaran ya Ibu? Bisa Bu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, pertanyaan Tiang adalah bagaimana cara mendaftar kurikulum merdeka bagi kepala sekolah PLT yang sudah pernah mendaftar tahun 2022 oleh kepala sekolah sebelumnya. Sebab Tiang sudah pernah mencoba setelah daftarin sekolah yang tempat yang menjadi kepala sekolah, kan sudah selesai mendaftar, terus yang mencoba lagi masuk untuk daftarin sekolah PLT yang untuk pakai perangkat yang sama itu tidak bisa, tetap kelihatan SD yang sebelumnya. Itu pertanyaan Tiang. Terima kasih. Sudah Bu Nge? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk 3 pertanyaan ini kami persilakan Pak Gede Mastike atau Pak Heru, silakan untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk yang sekolah penggerak Bapak Ibu ya, sekolah penggerak itu sudah secara otomatis mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, ketika sudah mulai dilakukan pendampingan. Jadi kalau Bapak dari SMP 13, niki angkatan berapa Pak sekolah penggeraknya? Angkatan pertama ini. Yang baru yang angkatan berapa itu? Baru kemarin lulus, langsung keluar SK, langsung kita gunakan tahun 2022. Bapak sudah mengikuti pelatihan komite pembelajarannya? Untuk komite sih sudah dibentuk komitenya. Sudah pelatihan Pak ya? Sudah pendampingan oleh fasilitator? Pendampingan kemarin sih sudah ada yang datang ke sekolah. Oh iya. Berarti Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu di sekolah penggerak itu tidak perlu mendaftar lagi karena memang sudah otomatis menjadi pelaksana kurikulum merdeka ya. Jadi angkatan 1, angkatan 2 yang sudah dimulai tahun ajaran 2022 itu sudah secara otomatis sudah kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Kemudian 2023 angkatan yang ketiga itu nanti sudah otomatis tanpa mendaftar di KM Mandiri itu sudah menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Karena sekolah penggerak kan tidak mandiri niki. Ya. Jadi sekolah penggerak itu didampingi pelaksana kurikulum merdekanya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ya di sekolah penggerak kecuali sekolah cadangan ya. Calon pelaksana sekolah penggerak yang berstatus cadangan itu Bapak Ibu harus mendaftar kembali untuk IKM Mandiri karena belum mendapatkan program pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu di kabupaten kota ada sekolah penggerak, calon sekolah penggerak, calon pelaksana sekolah penggerak yang masih berstatus cadangan, silakan untuk mendaftar kurikulum merdeka secara mandiri sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Heru. Kemudian untuk SMA 1 Ubud, untuk menentukan apakah saya akan memilih mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi, catatan kami adalah itu kembali diserahkan ke satuan pendidikan sesuai kesiapan, tetapi data objektifnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan acuan profil pendidikan yang dimiliki. Misalnya, apakah dengan memilih mandiri berubah, kelas 10, ya, kelas 10-nya sudah siap guru-gurunya untuk melakukan transformasi pembelajaran. Artinya, berkomitmen tidak guru-gurunya untuk melakukan asesmen diagnostik, kemudian melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Dilihat juga kemampuan sekolah yang tercermin dari profil pendidikan di dimensi D. Ya, di dimensi D itu terkait dengan pembelajaran.
apakah guru-gurunya di sana sudah terbiasa melakukan refleksi, muncul di profilnya, apakah guru-guru di sana sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, apakah iklim inklusivitas juga sudah berkembang di sana atau memang sudah membudaya gitu ya, ataukah baru merintis, ataukah iklim keamanan sekolahnya di sana sudah kondusif ya, menjadi sekolah aman, gitu, ataukah rawan, itu yang menjadi salah satu indikator ya Bapak Ibu. Jadi kesiapan di sini lebih kepada komitmen dari guru-guru di kelas 10 dan juga bisa disandingkan dengan profil pendidikan yang sudah dimiliki hasil AN 2021. Sehingga pilihan Bapak Ibu untuk memilih berubah, belajar ataupun berbagi itu objektifnya ada ya. Data pendukung objektifnya ada berupa profil pendidikan dan juga ada komitmen yang memang disampaikan oleh guru-guru untuk bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi dan berpusat kepada siswa. Ya, salah satu yang bisa disandingkan adalah pendidikan iklim inklusivitas Bapak Ibu ya, iklim inklusivitas karena itu juga menjadi salah satu yang akan dikawal oleh satuan-satuan pendidikan. Yang yakin di jenjang SMP, jenjang SMA akan menerima siswa-siswa yang memerlukan pendidikan inklusif di satuan pendidikannya. Ya. Yang rasa Nika yang bisa Tiang sarankan kepada Bapak yang di SMA 1 Ubud Niki terkait dengan pengisian untuk pilihan mandiri belajar, berubah maupun berbaginya. Ya, kalaupun misalnya nanti Bapak Ibu dengan komitmen kepala sekolahnya menjadi kewajiban kepala sekolah untuk bisa menggali dan mendapatkan komitmen dari guru-guru terutama di kelas 10 sebagai pelaksana kurikulum Merdeka Mandiri kalau berubah ya, berubah jadi satu kelas, satu rombongan belajar di kelas 10 itu ya seluruhnya itu melaksanakan secara penuh kurikulum merdekanya ya. Kalau untuk mendaftar IKM bagi sekolah niki cara mendaftarnya tadi sudah disampaikan panduannya, dan kalau terkait dengan PLT ya Bapak Ibu coba dicek lagi kalau akun kepala sekolahnya yang sebelumnya masih nyantol di sana, sedangkan kepala sekolahnya sudah mutasi atau sudah purna, silakan. Kalau sudah purna silakan dinonaktifkan di Dapodiknya ya, sehingga tidak lagi teridentifikasi sebagai kepala sekolah di sekolah ibu, akun belajar ID-nya. Kemudian kalau mutasi pastikan Nika harus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolahnya, pastikan untuk kepala sekolah Nika sudah terdaftar sebagai admin di sekolah yang baru gitu ya. Dan PLT yang sekarang itu sesuai dengan penjelasan PRU di slide-nya itu sudah bisa mendaftar untuk melaksanakan kurikulum mandiri. Ya, jadi Nika dipastikan proses mutasi kepala sekolahnya dulu termasuk belajar ID-nya diidentifikasi di mana, apakah sudah di sekolah yang baru ataukah sekolah yang lama. Yang rasa Nika kalau ada tambahan dari Pak Herut yang persilakan. Oke, makasih Pak D. Mungkin tambahan terkait yang Ibu dari SD 1 Wonogiri ya. Jadi mohon dipastikan Ibu terkait kepala sekolah PLT-nya. Statusnya itu sudah ada SK Bu, Bapak Ibu nggih. Ibu nggih. Nggih, sudah ada Pak SK-nya. Ya. Kemudian untuk di PMM-nya, di aplikasi PMM-nya itu Bu, itu mungkin masih akun yang lama, akun belajar ID punyanya kepala sekolah yang lama ya? Masih? Iya, yang lama maksudnya yang sudah pensiun itu Pak? Iya, masih. Jadi pastikan Bu, Ibu bisa lihat di setelan di PMM itu, ya, di paling pojok kanan bawah itu ya, itu ada pengaturan Bapak Ibu, pengaturan. Kemudian klik di pengaturan tersebut. Di sana di bagian atas akan muncul nama pemilik akun tersebut. Kalau misalkan akun tersebut masih akun kepala sekolah yang lama, Bapak Ibu bisa keluarkan, maksudnya keluar logout dari aplikasi PMM tersebut. Sekolah baru dia.
Paham, Ibu? Ya, berarti kita logiknya menggunakan akun belajar kepala sekolah PLT-nya berarti Pak, ya, dengan catatan akun belajar.id kepala sekolah PLT-nya itu sudah statusnya sebagai kepala sekolah, dianggap sebagai kepala sekolah, Ibu. Akun belajar.id-nya. Kalau tidak, nanti Ibu akan berproses menghubungi HLBDS yang nantinya di paparan tadi sudah tercantum, Ibu. Jadi nanti harus mengunggah juga terkait SKPLT itu. Memang harus dilampirkan juga. Jadi progres waktunya itu minimal 3 hari, maksimal 5 hari untuk proses perubahan status akun belajar.id-nya yang sebelumnya sebagai guru berubah menjadi kepala sekolah di sana, Bu. Nggih, Pak. Nggih, mungkin itu aja, Bu, tambahan dari saya. Nggih, Pak, terima kasih infonya, Pak. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan bertanya, kami mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon dulu, nggih. Sekarang kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak Nyoman Sukedanu. Saya dengar suaranya, Bu. Bisa, Pak. Baik. Jelas terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Yang dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lembongan yang ada di Nusa Penida. Dalam hal ini pertanyaannya hampir sama dengan kepala sekolah di SMA 1 Ubud tadi. Ingat kami di SD Negeri 2 Lembongan tahun pelajaran 2022-2023 sudah menyelenggarakan kurikulum Merdeka opsi pertama Mandiri Belajar. Tetapi dari penjelasan Bapak tadi akan bisa dilihat dari indikator-indikator dan capaian-capaian selama setahun berjalan. Nah, seandainya capaian kami sama, tetap tidak ada kenaikan, apakah bisa ditetapkan kami memilih opsi 1 atau harus meningkat di tahun pelajaran yang baru ini? Nah, ini pada intinya, sehingga kami akan jelas dalam pilihan opsi kurikulum Merdeka pada tahun 2023-2024. Nah, kejelasan itu yang perlu yang tahu, bisa naik atau mungkin tetap di opsi pertama. Oke, sukses semua. Baik, penanya berikutnya kami persilakan Bapak dari SMA Negeri 1 Sidemen. Terima kasih, Bu. Om Swastiastu. Apa bisa didengar suara kami, Bu? Nah, salam pada Pak Gede dan Pak Heru yang seperjuangan dulu. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama, di SMA Sidemen tahun 2022 sudah memilih kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Kemudian di tahun sekarang, Ibu Kepala Sekolah sudah memilih dan menetapkan pilihan di Mandiri Berubah itu. Nah, yang perlu kami sampaikan, pertama, karena kurikulum Merdeka di sini adalah rohnya melihat keunikan siswa, karena masing-masing siswa memiliki keunikan tersendiri, sehingga proses pembelajaran pun menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu bagaimana bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang salah satunya harus melakukan tes diagnostik terhadap siswa. Sementara di satu sisi guru mengajar ada yang sampai 36 jam. Kalau dikalikan dengan 14 rommel, 14 kelas kali 36 siswa berarti sangat banyak sekali. Apakah memungkinkan hal itu dilakukan? Kalau ada, bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua mengenai pemilihan mapel. Rohnya di sini juga pemilihan mapel diberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran. Takutnya nanti
ada beberapa mata pelajaran yang tidak disukai oleh siswa, kemudian tidak dipilih. Lalu bagaimana solusi hal tersebut, Pak? Itu aja, Bu. Kami ucapkan terima kasih. Nah, habis. Terima kasih, Pak. Pak Gede dan Pak Heru, mohon izin bertanya karena waktu sudah mendekati pukul 12, apakah sesi tanya jawab kita buka kembali? Apa? Lanjut dulu, Bu. Lanjut. Oh ya, silakan lagi satu penanya kepada Bapak Dewa Putu Kantor Mudano, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Om Swastiastu. Kami dari SMA 1 Bangli, kebetulan kepala sekolah yang kemarin itu pilihan kurikulumnya adalah Merdeka Berubah. Nah, sekarang ada kepala sekolah baru. Nah, pertanyaan saya, apakah dari akun belajar kepala sekolah yang baru itu harus mendaftar lagi atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya biar akun belajar ID kepala sekolah yang baru itu bisa sebagai admin di sekolah kami? Itu aja dua pertanyaan yang sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Gede Masike dan Bapak Heru mohon dibantu untuk memberikan tanggapan pada tiga penanya tadi. Baik, Niki, yang pertama, apakah pilihan opsi harus meningkat ya? Tidak ada keharusan, Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka Mandiri ini semuanya adalah sukarela. Jadi tidak diwajibkan. Kami dari Kemendikbud tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk memilih kurikulum Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu masih tough ya, masih sangat ini dengan kurikulum K13, tidak ada batasan ke Bapak Ibu harus stop di kurikulum 2013 gitu dan harus ke kurikulum mandiri. Jadi kami dalam hal ini hanya menyampaikan bahwa ada potensi-potensi di kurikulum Merdeka. Apakah Bapak Ibu tertarik? Kalau tertarik, silakan untuk mendaftar dan melakukan penggalangan komitmen untuk melaksanakan transformasi pembelajaran melalui kurikulum Merdeka. Apakah di kurikulum 2013 tertutup untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, di kurikulum 2013 juga ada spirit di sana untuk bisa melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, melaksanakan asesmen diagnostik gitu ya. Dan juga pembelajaran yang berpusat kepada siswa juga. Ya. Jadi tidak ada kewajiban harus meningkat, sekarang mandiri belajar, kemudian ketika mendaftar berikutnya harus ke mandiri berubah. Bapak Ibu kalau sudah menemukan polanya dan yang jelas dan anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan dengan pilihan mandiri belajar, dipersilakan untuk tetap melanjutkan tersebut gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin tetap ada di status mandiri belajar. Tapi kalau berubah, kalau ingin beralih, pasti pilihannya hanya berubah atau berbagi seperti ini kan ya. Jadi nikah Bapak Ibu. Kemudian niki semeton tiang, niki semeton sekar nggih. Yang dulu penelitiannya habis dimakan oleh sapi niki bersama Pak Heru niki teman seperjuangannya. Jadi niki beli komang ya dari SMA 1 Sidemen untuk proses pembelajaran terdiferensiasi dengan guru yang mengampu jam 36 jam ya. Tentunya memang memerlukan strategi yang lebih spesifik ya. Intinya pembelajaran terdiferensiasi bisa dilakukan dengan menggunakan kurikulum 2013 ataupun dengan kurikulum Merdeka. Nah intinya di asesmen diagnostiknya itu akan memfokuskan yang mana, apakah tingkat intelijensianya, ataukah minat bakat siswanya, ataukah ada hal lain yang menjadi acuan atau kecerdasan emosionalnya, karena yang lihat di beberapa sekolah itu ada yang menggunakan asesmen diagnostiknya itu kecerdasan emosional, salah satunya bisa masuk di sana. Ya, jadi itu yang difokuskan. Misalnya kalau intelijensianya dari 9 kecerdasan yang menurut teori itu yang akan digunakan sebagai acuan, tentu itu yang akan harus dikawal di pembelajaran terdiferensiasinya.
atau minat bakatnya yang dipetakan di sini untuk menjadi acuan di pembelajaran terdiferensiasi itu yang digunakan. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau mengkombinasikan semua indikator di asesmen diagnostik, tentunya Bapak Ibu akan semakin banyak formulanya yang diperlukan di satuan pendidikan. Intinya kalau memang beban jam mengajarnya itu sampai 36 jam, strategi di pilihan materinya yang Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di sana. Ya, kalau dengan strategi mengikuti pola kurikulum 2013 dengan 36 jam yang diampu oleh masing-masing guru, kemudian selanjutnya harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi, formula yang diperlukan akan sangat banyak sekali, dan ini bisa jadi gurunya overload ya, bebannya sangat-sangat berlebih. Nah, di sini diperlukan strategi, misalnya pilihan materinya yang Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi, rampingkan lagi, pilih yang paling esensial ya, dari masing-masing mapel yang akan dikawal di kelas 10, di kelas 11 ataupun di kelas 12. Itu kan sangat memungkinkan sekali, sehingga bagaimana anak-anak nyaman belajar dengan menyenangkan, gurunya juga nyaman dalam menyiapkan referensi dan media-media serta bahan-bahan pembelajarannya, gitu Bapak Ibu. Kita coba buat skenario seperti itu, salah satu strateginya, sehingga dengan beban 36 jam, itu dengan pilihan materi seperti kurikulum 2013, tentunya akan berat sekali dan formulanya banyak sekali yang harus disiapkan oleh gurunya, apalagi nanti mengelola sampai dengan 14 rombel di kelas 10 gitu. Barangkali Nike, kemudian untuk pemilihan mapel oleh siswa, Nike juga tidak terlepas dari diagnostiknya yang tadi. Kalau misalnya nanti ada mapel-mapel yang kurang disukai, nah bagaimana misalnya menghadirkan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru. Misalnya nanti kalau Tiang tidak suka di mapel yang eksak gitu ya, kimia, misalnya fisika, matematika, biologi gitu, dan itu pilihannya sedikit, ya bagaimana Bapak Ibu bisa merangsang siswa menjadikan pembelajaran di mapel itu menyenangkan. Ya. Tadi Tiang sampaikan di awal ada metode gasing dari Prof. Surya, jadi kalau Tiang dapatkan itu dulu, rasanya Tiang akan senang sekali belajar eksak gitu, tidak menjadi salah satu beban mata pelajaran ya. Kalau mendapatkan metode yang seperti itu. Ya buktinya ketika Tiang SMA mendapatkan pelajaran kimia, sangat antusias dan senang sekali mempelajari karena memang cara penyampaian dan proses pembelajarannya menyenangkan menurut Tiang gitu. Sedangkan bisa jadi pembelajaran sejarah pun bisa tidak menyenangkan bagi Tiang gitu karena mungkin metode yang digunakan itu kurang nyambung dengan kebutuhannya. Jadi di sana perlu salah satu identifikasi kalau memang ada potensi-potensi mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa, bagaimana kita mengadvokasi siswanya itu menyampaikan atau menjual mata pelajaran itu akan disampaikan dengan cara menyenangkan gitu ya. Bagaimana siswa mungkin melihat gurunya, melihat metodenya, melihat memang mata pelajarannya yang sulit gitu ya. Nah, jadi kalau ada mapel-mapel yang kurang diminati oleh siswa, barangkali itu yang mungkin bisa dilakukan. Mitigasinya yang diperlukan di sini, mitigasi di awal, beli komang ya. Nanti Tiang belum sempat juga berkunjung ke sana, berkunjung ke Sideman, berkunjung ke Selat juga, nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya, untuk lebih detailnya ya. Kita harus melihat bagaimana sih sebaran datanya, bagaimana sebaran minat siswanya di sana terhadap pemilihan-pemilihan mapelnya. Karena Tiang kemarin sempat ke sana di tahun berapa itu siswanya Tiang lihat sangat antusias walaupun waktu itu masih menggunakan K13 ya. Jadi Tiang lihat ada potensi-potensi yang dikembangkan, apalagi ada salah satunya yang berpotensi kearifan lokal yang waktu dikawal oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya, zamannya Bu Tia itu ada kalau tidak salah SMA 1 Sideman masuk, dia menjadi salah satu SMA wirausaha. Jadi Nika juga bisa menjadi potensi di sana di Kemang ya, untuk yang di Sideman. Untuk yang di SMA 1 Bangli, kalau tidak salah, Niki kan sekolah penggerak Pak, sekolah penggerak, kemudian kemarin ada perubahan pergantian kepala sekolah kalau tidak salah.
Kepala SMA 1 Bangli itu ke SMK 1 Tembuku kalau tidak salah nggih. Nggih Pak nggih. Nggih, Pak, nggih. Ya, dan dari SMA 1 Bangli itu kemarin kalau tiang ikut membuat berita acaranya bersama Pak Kepala Dinas nggih. SMA 1 Bangli itu diangkat dari guru Pak nggih. Dari kepala sekolah SMA 1 Tembuku nggih kalau tidak salah nggih. Nggih, SMA 1 Tembuku ke SMA 1 Bangli. Nah, jadi dipastikan dulu itu untuk yang akun belajar ID dari kepala sekolah terdahulu sudah menjadi admin di SMK 1 Bangli, dan kepala sekolah yang baru yang dari SMA 1 Tembuku niki bisa menjadi admin di SMA 1 Bangli. Tentunya niki bisa berkoordinasi dengan kokapten yang ada di Kabupaten Bangli, Pak. Ya, kokaptennya yang rasa Bapak sudah kenal nih kan yang di Kabupaten Bangli nih. Jadi Nika minta bantuannya untuk diproses sehingga nanti Bapak di SMA 1 Bangli ini menjadi program sekolah penggerak angkatan ketiga. Tidak perlu mendaftar lagi di IKM Mandiri, SMA 1 Bangli sudah langsung menjadi pelaksana kurikulum merdeka, Pak. Khusus untuk sekolah penggeraknya nih, Bapak kena di sana nanti. Nika bantuan Bapak Ibu ya. Jadi Bu Uin niki masih tersisa sedikit niki yang rasa bisa dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya nggih untuk penanya. Kasihan niki sudah raise hand niki dari Yama Yanta dan juga Lima Sanur nggih. Baik, terima kasih Pak Gede. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya kepada Bapak Yama Yanta dari SD 1 Batu Kandik, kami persilakan. Bapak Yama Yanta. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Dan Pak Gede. Swastiastu, Pak De. Yes, Swastiastu, Pak. Bertemu kembali niki. Pernah ketemu di Batu Kandik ya? Di Batu Kandik. Dulu. Niki yang perkenalkan tiang saking SD 1 Batu Kandik, yang niki kepala sekolah baru Pak De. Dan juga Pak Heru, ada beberapa pertanyaan tiang saat di akun guru belajar tiang dulu saat sebagai guru. Nah sekarang sebagai kepala sekolah, apakah bisa langsung dipakai itu Pak D? Apa harus dirubah dulu? Kalau memang dirubah, bagaimana mekanismenya? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan DKM, bagaimana sistem penilaian yang akan kami lakukan, guru-guru kami lakukan, itu pertanyaan dari beberapa guru. Apakah ada perubahan penilaian apa sama seperti K13? Nah yang ketiga terkait dengan pelaksanaan P5 Pak Gede. Untuk penilaian P5 mungkin yang sekolah-sekolah lain sudah menyelenggarakan EKM, mohon bantuannya karena kami sama sekali belum melaksanakan. Untuk P5 itu pelaksanaannya setiap berapa? Apakah satu per minggu, apa per bulan, apa per semester? Berapa kali dan untuk alokasi waktunya berapa? Demikian Pak D dan semua teman-teman. Pak Heru juga, terima kasih. Baik, penanya berikutnya dari SD Negeri 5 Sanur, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu, Bu Nengas dan Pak Gede. Di sekolah kami terdapat sebuah kendala sesuai yang dibilang tadi masalah akses akun belajar ID-nya. Sudah kami coba melalui helpdesk di webnya langsung, itu terkendala dengan sistem antrean. Jadi saat kami mendapat antrean, nah itu ada waktu sekian menit untuk mengupload berkas. Jika telat, kami melakukan antrean ulang lagi. Nah, mungkin di sini dari BPMP bisa membantu, istilahnya mungkin siapa yang bisa kami cari agar mempermudah akses perubahan akun karena kepala sekolah kami baru dan juga TU baru nih, jadi tidak ada akses admin di sekolah kami. Sekian, terima kasih.
Nggih. Bu Win langsung saja yang tanggapi Bu Win ya. Silakan Pak Gede. Nggih. Untuk Pak Yamayanta niki dari Satu Batu Kandik, nggih. Selamat bertemu kembali Pak. Mudah-mudahan PBD-nya dan penguatan litnumnya yang kemarin bisa berlanjut Pak nggih bersama SD 2 Batu Kandik dan SD 3 Sakti nggih. Oke, jadi niki salah satu modal juga. Niki teman-teman di Satu Batu Kandik sudah memproses profil pendidikannya dan itu bisa menjadi acuan untuk peningkatan kualitas literasi numerasi di sekolah. Nggih. Selamat bertugas juga niki untuk mengampu di SD Batu Kandik dan untuk menjadikan admin ya silakan nanti mungkin nanti Pak Heru bisa menambahkan ya. Yang jelas itu bisa di approve oleh ko-kapten ya yang ada di Kabupaten Kelungkung ya. Bapak bisa koordinasi untuk bisa menjadikan akun belajar ID-nya yang semula guru itu sekarang menjadi admin Bapak nggih. Kemudian untuk penilaian di KM, penilaian di P5, nah di kurikulum Merdeka ini harus keluar dari paradigma penilaian di K13 Bapak Ibu ya. Jadi kalau penilaian di IKM itu sesuai dengan CP ataupun di tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tetapkan di kurikulum Merdeka, itu yang menjadi acuan untuk penilaian di IKM-nya, di kurikulum Merdekanya. Ya, sehingga akan berbeda tujuan pembelajaran di SD 1 Batu Kandik, SD 2 Batu Kandik, dan tentunya akan berbeda juga cara penilaiannya. Ya, kalau niki secara umum seperti ini kan Dumun Pak, nanti kalau detail sekali untuk penilaian memang kita perlu sesi diskusi yang lebih lama lagi. Tapi intinya untuk penilaian di KM itu Bapak Ibu yang diberikan keleluasaan. Dan Bapak Ibu bisa untuk Bapak Ibu yang di Nusa Penida silakan untuk studi kunjung ya dengan pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di Nusa Penida. Yang SMA 1, SMP 1 rasanya, SMP 3 kalau yang sekolahnya niket yang SD-nya yang tidak hafal datanya ya nanti Bapak Ibu bisa studi kunjung juga ke sana. Untuk penilaian P5 juga itu ditentukan yang jelas di akhir periode pelaksanaan P5 Bapak Ibu sudah melihat perkembangan dari karakter yang dikawal, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Bapak Ibu mengawal P5 gaya hidup berkelanjutan dengan pengelolaan sampah gitu. Karakter yang ingin dikawal di SD 1 Batu Kandik adalah gotong royong, kemandirian, dan juga kreativitas. Tetapi di SD 2 Batu Kandik, walaupun temanya adalah pengelolaan sampah, yang dikawal di sana adalah iman takwa, kreatif, dan juga misalnya berpikir bernalar kritis gitu. Itu kan berbeda sudah capaian tujuannya Bapak Ibu nih. Jadi untuk rapor P5-nya Bapak Ibu melihat perkembangan. Kalau di SD 1 Batu Kandik mengawal gotong royong, kemandirian, dan kreativitas, itu jadi yang dikawal apakah gotong royongnya menunjukkan peningkatan dari baru berkembang, kemudian berkembang gitu. Apakah di kemandiriannya juga sudah berkembang gitu. Jadi kalau tidak salah itu yang menjadi acuan penilaian di P5. Bukan seberapa banyak bisa menghasilkan kompos, seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari menjual kompos, kemudian seberapa banyak sampah plastik yang dikumpulkan gitu. Bukan itu ukurannya, tetapi karakter dari anak-anak ketika mengolah sampah. Apakah benar-benar mandiri, apakah mampu bergotong royong, itu yang ingin ditunjukkan di P5 ini. Ya. Kalau di SD yang lain, dengan mengelola sampah ingin melihat dan mengawal karakter iman dan takwa, iman dan takwanya itu yang dipotret di akhir periode pelaksanaan P5. Salah satunya nih Bapak Ibu untuk P5-nya, jadi memang harus keluar dari pakem project based learning-nya yang ada di proses sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya output-nya yang menjadi acuan penilaian. Kalau sekarang prosesnya, apakah dengan melakukan aktivitas ini karakter anak-anak itu sudah meningkat ya? Sudah berkembang gitu. Kalau dari sebelumnya terlihat mulai berkembang dan sekarang sudah berkembang gitu. Nah, gitu.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan antrian, ya barangkali yang dimaksudkan di sini antrian untuk niki nggih, mendaftar IKM-nya ataukah antrian untuk di proses perubahan akunnya, akun belajar ID-nya. Untuk antrean pendaftaran akun belajar ID-nya Pak, untuk jadi admin. Untuk jadi admin. Nah, niki, nanti niki karena memang sistemnya terpusat, kami di BPMP ataupun di BGP tidak bisa melakukan eksekusi di tingkat daerah ya. Sebenarnya kami berharap bisa memfasilitasi seperti NUPTK beberapa waktu yang lalu ataupun di PPG ataupun tunjangan gitu kan, di daerah bisa kita bantu, tapi sekarang semuanya terpusat. Jadi Bapak Ibu by sistem Hangyang Dumun yang berjalan di sistem yang Bapak Ibu ikuti. Tetapi niki akan menjadi concern kami ketika pertemuan PMO pusat, kami akan sampaikan terkait dengan antrean-antrean yang berdurasi waktu sekitar 5 menit, dan ketika berakhir durasi waktu 5 menit akan memulai antrean baru lagi. Nah, kita coba tetapkan nanti, usulkan antreannya ini sesuai dengan antrean ketika pertama kali mendapatkan antrean, seperti antrean-antrean pada umumnya. Ketika sudah dapat nomor 10, ya seberapa lama pun menunggu, kita tetap ada di antrean 10 gitu. Mungkin nanti Tiang akan sampaikan di pertemuan PMO, tetapi mohon maaf di daerah kita belum bisa eksekusi untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersingkat antrean-antrean yang ada. Mungkin niki mantan Dumun Bapak Ibu, dan niki juga tadi Tiang mohon izin lagi sebentar nih Bapak Ibu, niki Tiang coba sarikan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat gitu nih. Coba Tiang berikan tanggapan kalau ada yang sudah, niki Tiang lanjutkan. Pertama niki sudah pernah mendaftar IKM Mandiri, kemudian ingin mengubah pilihan ke Mandiri Berubah, daftar lagi, pasti daftar Bapak Ibu. Niki kalau ingin berubah pilihan dari Mandiri Belajar ke Mandiri Berubah ataupun ke Mandiri Berbagi. Kemudian sudah melaksanakan IKM 2022 Mandiri Berubah. Kemudian ada yang mengganjal, apakah boleh boleh tidak menaikkan siswa kelas 10 fase D pada akhir tahun pelajaran gitu. Untuk kelas 11 nanti fase F yang akan ada pengelompokan kelas berdasarkan mapel yang dipilih siswa. Kalau ada kelompok yang jumlah siswanya di bawah 20 orang, apakah nanti di Dapodik diakui gitu. Nah itu Bapak Ibu, jadi kalau yang boleh tidak menaikkan siswa itu kewenangan dari sekolah Bapak Ibu. Jadi apakah ada siswa yang memang harus dibina lagi, itu kembali sekolah yang menentukan. Boleh tidak menaikkan siswa, tapi Bapak Ibu harus ada negosiasi lagi dengan orang tua ya. Jadi di sana biasanya yang akan ini. Kalau orang tuanya mengikuti sistem sekolah dan sekolah ada kebijakan bahwa yang tidak memenuhi ini boleh tidak dinaikkan, ya silakan gitu. Tapi di kurikulum Merdeka kalaupun dinaikkan nanti apa yang belum tercapai di fase sebelumnya itu dilimpahkan ke fase berikutnya. Jadi ada tambahan bagi guru yang mengampu di fase berikutnya untuk mengawal hal-hal yang belum tercapai tujuan pembelajarannya di fase sebelumnya. Misalnya Nika tadi di kelas 2 tujuan pembelajarannya membaca cepat tapi belum tercapai, siswanya bisa dinaikkan ke kelas 3, tetap bisa dinaikkan ke kelas 3. Di kelas 3 ada tambahan untuk bisa mengawal kompetensi atau tujuan pembelajaran membaca cepat yang masih harus digenapi dari fase sebelumnya. Kemudian juga yang berikutnya mungkin ya, kami memulai menggunakan IKM pada tahun ini, apakah bisa kami mengikuti langsung 4 rombel kelas, 1, 2, 5, 2, 4, 5 atau hanya kelas 1, 4 saja? Kalau baru memulai saat ini, kalau jenjang SD tetap 1, 4 Bapak Ibu, 1, 4 dimulainya. Ya, kalau 25 nanti yang kelas 2 itu tertinggal yang di kelas 1-nya tidak mendapatkan dasar untuk kurikulum merdekanya gitu. Jadi tetap baru mulai ini ke 1, 4, kelas 7 di jenjang SMP, kelas 10 di jenjang SMA. Kemudian yang berikutnya mohon dipraktekkan langsung, tadi sudah terjawab, kita tidak memiliki akun untuk simulasi. Untuk sekolah negeri apakah unggah surat izin itu juga
tidak perlu Bapak Ibu ya, hanya khusus untuk sekolah swasta. Oke, kemudian di sini ada lagi, kalau sudah mendaftar tahun lalu, apakah sekarang mendaftar ulang? Atau tidak? Kalau ada pilihan berubah pilihan, Bapak Ibu silakan mendaftar ulang ya untuk merubah ke pilihan yang akan baru ditetapkan. Kemudian dalam menjawab kuesioner kita direkomendasikan menggunakan Merdeka Belajar. Sedangkan kita berkenan menggunakan Merdeka Berubah. Apakah itu boleh? Boleh Bapak Ibu ya. Boleh. Jadi pilihan-pilihan itu yang muncul di sistem rekomendasinya itu rekomendasi bukan instruksi ya. Bapak dengan kondisi sekian, ketersediaan sarpras sekian, kemudian kebiasaan gurunya melakukan refleksi baru merintis, sebaiknya menggunakan mandiri belajar. Tapi Bapak Ibu berkomitmen untuk mandiri berubah. Dipersilakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya lolos sekolah penggerak sudah itu, dan ini Capsek yang definitif, Capsek masih PLT di sekolah lain. Begitu mendaftar menggunakan akun Capsek PLT, muncul tetap di sekolah induknya. Ya, jadi harus dijadikan admin dulu di sekolah yang baru, Bapak Ibu. Untuk Capsek yang masih terdaftar di sekolah sebelumnya. Itu mungkin yang dapat yang capture beberapa pertanyaan di kolom chat, dan Bapak Ibu, niki karena keterbatasan waktu juga, mungkin berikutnya akan ada seri webinar lagi dari tim IKM kami untuk mengawal Bapak Ibu dalam melaksanakan pendaftaran IKM. Karena waktu kita sampai tanggal 31 Maret, kami akan coba optimalkan lagi di bulan Februari ini kita bisa fasilitasi Bapak Ibu untuk pendaftaran IKM-nya jika masih ada yang terkendala. Mudah-mudahan sudah sudah bisa lancar mendaftar. Nanti kalau sudah mendaftar dan sudah melaksanakan IKM mandiri, nah sekiranya Bapak Ibu perlu fasilitasi, kami dari BPMP akan siap untuk memberikan fasilitasi. Silakan berkoordinasi dengan Disdik untuk bisa menghimpun beberapa sekolah, kemudian bisa berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana teknis pelaksanaannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa Tiang dampingi Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini dengan waktu yang terbatas, dan mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan sudah Bapak Ibu bisa terima untuk bisa dilanjutkan, minimal pendaftarannya dulu bisa berproses. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dados bagian gede Ampura niki silakan Pak, mungkin singkat saja Bapak. Nah niki kebetulan kita kan sedang merancang untuk pilihan mapel di kelas 11 nanti pada kelas 10 ini. Nah, di sana kan ada 20 sampai 25 JP. Nah, kita ingin memasukkan PKWU. Cuma yang dengar ada informasi untuk pengampu PKWU katanya harus bersertifikat. Benar nih, Kang? Ampura nih, Pak. Jadi Tiang harus buka dokumennya dulu nih, Kang, untuk pengampu pendidikan kewirausahaan, gitu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Tiang belum bisa jawab, tapi Bapak mungkin bisa WA Tiang ya, WA Tiang di paparan Tiang yang sudah di-share oleh teman-teman di kolom chat itu ada nomor WA Tiang. Coba nanti Tiang di WA Bapak, nanti Tiang carikan jawabannya Bapak. Tiang harus buka dokumennya dulu nih terkait dengan pengampu PKWU. Demikian juga terkait dengan tadi ada pertanyaan jika di bawah 20 siswa dalam satu rombel itu apakah berpengaruh di Dapodik. Tiang akan coba koordinasikan dulu dengan tim Dapodiknya juga, dan juga dari sisi regulasinya. Ika demun Pak, Tiang pending dulu Pak Ketut Sulatra kalau tidak salah nih. Sulatra sama Blabatuh. Nanti di WA demun Tiang Pak Ketut semua Tiang WA. Semua Pak. Bapak Ibu demikian yang bisa kami fasilitasi. Tiang mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang belum terjawab tuntas dalam diskusi ini, dan Tiang akhiri dengan mengaturkan para musuk semua Om Santi 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 Om. Selamat siang, matur suk semua Bapak Ibu. Tiang kembalikan ke Bu Winarsih untuk melanjutkan sesinya atau mengakhiri sesinya. Matur suk semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Gede Mastike. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, karena kita dibatasi waktu,
Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu. Kepada Bapak Heru, sebelum kegiatan kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nengah. Mungkin ada sebelum ditutup, mungkin ada pantun ya. Tadi kita awali dengan pantun, saya mungkin tutup dengan pantun. Pipit bernyanyi untuk Pak Tani di pucuk padi setiap pagi. Kita sudahi sampai di sini. Lain kali kita bertemu kembali. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu narasumber informasinya. Segera kami laksanakan untuk daftar. KM semangat Bapak Ibu Sami. Demikian tadi kegiatan sosialisasi pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Mandiri tahun ajaran 2023-2024 telah kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan interaktif dalam kegiatan tadi. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat banyak kekurangan kami dalam memfasilitasi Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan kepada Bapak narasumber kita, kepada Pak Gede dan Pak Heru, tadi banyak di chat room yang lihat banyak yang meminta nomor HP. Mohon untuk Pak Gede dan Pak Heru bisa menuliskan nomor HP atau WA-nya di kolom chat. Mungkin kalau untuk Tiang bisa diarahkan ke ULT aja Bu Nengah. Jadi di website kita kan bisa diakses sana, nanti ada link ULT bisa diakses sana. Kalau terkait misalkan ada terkendala terkait pendaftaran mungkin bisa menghubungi ULT dan nanti bisa diteruskan saya. Terima kasih Bu Nengah. Oh ya, terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu, demikian tadi informasi untuk yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini bisa hubungi ULT BPMP Provinsi Bali di nomor 0361 255 666. Mohon maaf, 225666. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup, kami panitia yang bertugas menghaturkan terima kasih. Link daftar hadirnya. Mohon ditunggu Bapak kepada Pak Yoga selaku host, mohon bantuannya untuk men-sharing link absen sekali lagi di kolom chat. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, sebagai penutup, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beristirahat dan terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ibu link daftar hadirnya belum ada. Acara selanjutnya kami persilakan. Link daftar hadirnya di mana? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live. Recording stopped. Ada nih uang di dompet Bu. Ibu.
Bukan CS dan relasi itu dari nol. Ni Putri Kos tersosialisasikan. 44 tonggak. Ni Putri Kos tersosialisasikan. 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Wagub Cok S dan Wakil